maka perhatikanlah wahai saudaraku tentang keutamaan sedekah dan dampaknya pada kematian yang baik, pemeliharaan hamba dari bencana dan akibat yang buruk. Jadi kita sudah dapat naungan Allah hari kiamat, kita juga di sini mendapatkan ya pemeliharaan dari mati yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sanaiul ma'rufi taqi masari'as su' wa sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb wa silatur rahim tazidu fil umur." Perbuatan-perbuatan baik apapun sifatnya dari amal-amal baik, amal soleh yang Allah perintahkan akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Kalau kita puasa, kita sholat, kita sedekah, baca Quran, ini akan menambah iman, iman akan menutup pintu-pintu dosa atau keburukan. Sedekah yang tersembunyi akan memadamkan amarah Rabb. Jadi kalau kita sering sedekah, satu waktu kita berbuat kesalahan yang akhirnya mengundang murkahnya Allah, Allah enggak jadi marah kepada kita dan menghukum kita karena sedekah yang pernah kita keluarkan. Dan menyambung tali silaturahim akan menambah umur, maksudnya menambah bukan angkanya, yang lebih tepat kata Ibnu Taimiyah rahimahullah menambah keberkahannya. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih jauh masalah itu. Baik, dari hadis ini kita lihat ada 3 faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, adanya anjuran agar setiap muslim mengisi setiap detik dari hidupnya selalu pada hal-hal yang baik saja. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, pokoknya kebaikan aja. Mulai sekarang, mulai detik ini bubar pengajian, Bapak Ibu, tidak ada lagi di kamus, di otak kita berbuat buruk, nggak ada. Melanggar agama nggak ada lagi. Tepis semua bisikan syaitan. Mulai sekarang yang ada adalah kebaikan kepada kebaikan yang lain. Selalu begitu. Dari zikir ke zikir yang lain, dari doa ke doa yang lain, dari baca ayat-ayat ke baca ayat, dari majelis ilmu yang lain, silaturahim yang lain. Begitu terus, dari ibadah ke ibadah. Dan memang Allah sudah buatkan kita jadwal ibadah ini padat sekali ya. Padat sekali. Contoh, kita sebelum subuh antara azan dan iqamah subuh ada sunnatul fajr 2 rakaat. Itu tidak asing sama kita. Kata Nabi SAW, rakaat fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunnah fajr yang dikerjakan antara azan dan iqamah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kemudian kita sholat subuh 2 rakaat. Habis sholat subuh ada zikir. Tadi antara habis sholat qobliyah subuh atau sunat fajar ada doa mustajab antara azan dan iqamah. Lalu kita sholat berjamaah subuh. Habis subuh ada zikir sholat dan ada zikir pagi. Ya, yang dikenal dengan zikir pagi petang ya. Zikir pagi sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu istirahat sebentar, ada duha, minimal 2 rakaat, batas maksimalnya tidak ada, bisa 2, bisa 4, bisa 8 dan seterusnya. Sebentar kita aktivitas, sudah masuk waktu duhur, ada qobliyah duhur 4 rakaat, ada sholat duhur 4 rakaat, ada ba'diyah duhur 4 rakaat. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Sementara aktivitas siang hari, sudah makan siang, lanjutin kerja, sudah azan asar. Kayak kita sebentar azan asar. Waktu cepat sekali. Ada qobliyah asar 4 rakaat. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Kemudian ada solat asar 4 rakaat. Setelahnya ada zikir habis solat dan juga ada zikir sore. Tidak ada solat ba'diyah asar. Karena habis subuh dan habis asar dilarang kita sholat sunnah oleh Nabi SAW karena iblis sedang mengeluarkan tanduknya dan para pengikutnya sedang sujud kepadanya. Sementara kita istirahat, mungkin ada yang pulang kantor, ada yang berolahraga, ya, ada yang bersih-bersih rumah misalnya, sudah azan maghrib, ada qobliyah maghrib 2 rakaat, ada sholat maghrib 3 rakaat, ada ba'diyah maghrib 2 rakaat. Sementara istirahat sudah isya, ada qobliyah isya 2 rakaat, ada isya 4 rakaat, ada ba'diyah isya 2 rakaat. Sementara itu kita makan malam, istirahat, tidur, ada tahajud 2 rakaat sampai 11 rakaat. Tiba subuh lagi. Ini baru kita bicara solat saja nih. Belum kita bicara baca Quran, belum kita bicara jenguk orang sakit, belum hadir majelis ilmu. Ini sudah padat sekali. Maka usahakan dalam sehari itu
apapun peluang ibadah yang sedang Allah berikan di depan mata, dikerjakan. Jangan pilih-pilih ya. Pas lagi buka aplikasi Al-Quran di handphone, buka handphone lagi ada aplikasi, baca dulu satu ayat, baru lewatkan. Apa saja, setiap ada peluang ibadah, anggap itu memang Allah sedang menginginkan kebaikan buat kita. Selalu ingat hadis ini Bapak Ibu sekalian, saya pun jadikan sebagai pegangan hidup saya hadis ini. Kata Nabi SAW, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan mempekerjakannya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakan hambanya? Kata Nabi SAW, Allah akan sibukkan dia dengan amal-amal saleh di akhir hidupnya, lalu Allah tutup ajalnya dengan amal saleh itu. Jadi bisa saja pada saat anda dibisikkan sebuah amal ibadah, mungkin itu amal terakhir anda. Setelahnya kita meninggal. Ini faedah pertama dari hadis. Jadi selalu sibukkan dari amal saleh ke amal saleh yang lain. Hapus di kamus benak kita dan bisikan dalam hati kita dari syaitan untuk berbuat dosa mulai hari ini. Tidak ada lagi. Selesai. Tutup yang lalu-lalu. Sekarang ke depannya saya harus menjadi orang yang saleh dan salehah. Dan ingat, menjadi orang saleh dan salehah jangan setengah-setengah. Jangan sudah mulai hijrah, mulai menjadi orang baik, tapi masih ada dibuka pintu-pintu dosa. Tutup sekalian. Yang kedua faedahnya, pentingnya setiap muslim dan muslimah peduli dengan sedekah. Karena sedekah ini seperti aset investasi di mana dia bisa meredam murkahnya Allah Subhanahu wa taala. Di satu waktu kita buat kesalahan, maka Allah tidak jadi murka karena memang kita punya sedekah ya yang sudah kita keluarkan. Yang ketiga, pentingnya seorang muslim dan muslimah peduli dengan silaturahim, melanjutkan hubungan dengan orang yang punya kekerabatan, dimulai dari orang tua kita, kemudian semua jalur ke atasnya, kakek, nenek dan seterusnya, semua jalur ke samping, paman, tante, samping orang tua kita maksud saya, paman dan tante, semua jalur ke samping kita, saudara dan saudari, semua jalur ke bawah kita, anak dan cucu, dan semua orang di bawah jalur dari saudara kita, ponakan. Ini semua mereka dihitung punya hak rahim dan punya hak mahram. Mahram artinya kita tidak boleh menikah sama mereka. Kemudian ada tambahan mahram ini dan rahim kalau terjadi pernikahan seperti mertua, anak mantu, ini menjadi rahim dan marham juga. Rahim dan mahram. Jadi tidak boleh kita menikah dengan mertua atau tidak boleh menikah sama anak mantu walaupun kita sudah bercerai dengan pasangan kita. Mereka jadi mahram abadi karena kasus pernikahan. Ada juga yang punya hubungan kekerabatan dan mahram karena susuan, saudara susuan. Ya, mungkin di rumah sakit begini tidak asing ya kalau ada seorang ibu melahirkan, dia tidak punya ASI, biasanya dibantu didonor oleh ASI ibu yang lain. Ini hati-hati ya, harus dibuat data lengkap ibu yang mendonorkan ASI-nya. Karena kapan dari ASI dia diminum oleh satu bayi 5 kali kenyang, sampai dia kenyang bayi itu 5 kali saja, ini bisa terjadi dalam satu hari karena bayi kuat sekali menyusui biasanya. Maka anak itu sudah menjadi mahram si ibu tadi. Ya, dan juga anak-anaknya ibu ini nanti jadi mahramnya bayi itu. Misalnya ibu yang punya ASI tadi ini, dia kasih donorkan ke satu bayi laki-laki, dia punya 3 anak perempuan. Semua anak perempuannya menjadi saudara susuan si anak laki-laki tadi walaupun ini orang lain. Tidak boleh menikah. Di masa Nabi Muhammad SAW pernah ada orang menikah, pas selesai akad nikah ada satu ibu tua datang, lalu ibu-ibu mengatakan begini, ya Rasulullah, ini berdua yang anda nikahkan ini pernah saya susuin, yang ini pernah jadi anak susu saya, ini pernah jadi anak susu saya. Maka Nabi SAW pisahkan, dan Nabi mengatakan bagaimana kalian melanjutkan rumah tangga ini sementara sudah ada orang yang buat pengakuan kalian adalah saudara susuan. Nah, ini rahim ya. Begitu juga ada orang yang punya hak rahim tapi bukan mahram, punya hubungan kekerabatan tapi tidak boleh kita dia tidak boleh perempuan misalnya buka hijab di depannya ya. Bukan mahram, itu adalah ipar, pasangan tante dan pasangan paman. Nah ini hati-hati ya, karena di Indonesia kalau misalnya ada paman dia, ayah, adik ayahnya misalnya menikah dengan seorang wanita, ini seringkali dipanggil tante kan? Benar gak? Pasangan paman ya, dipanggil tante bukan?
Nah, boleh saja panggil tante, tapi ingat ini bukan mahram. Jadi berlaku hukum tidak bolehnya si ponakan suami salaman sama istri pamannya. Tidak boleh istri pamannya buka hijab. Itu ponakan suaminya. Karena kalau dia cerai sama suaminya, boleh menikah dengan ponakan suami. Kan gitu. Ini bukan mahram. Begitu juga dengan perempuan kepada suami tantenya. Ya, kalau adik ayahnya atau adik ibunya menikah, ada suaminya, maka ponakan si istri ini itu semuanya bukan mahramnya suami si tante tadi. Tapi mereka tetap punya hubungan kekerabatan. Nah, orang-orang yang punya hubungan rahim ini, kalau kita selalu berbuat baik sama mereka, itu bisa menambah umur kita. Nah, maksud nambah umur bukan angkanya bertambah. Bukan Allah sudah takdirkan 70 jadi 71. Enggak, tapi orang yang suka silaturahim, melanjutkan hubungan kekerabatan, itu kalau misalnya si A umurnya 70 tahun, si B umurnya 70 tahun, tapi si A suka silaturahim, si B tidak suka silaturahim. Maka si A kita temukan selama 70 tahun ini banyak sekali amal-amal soleh yang sudah dikerjakan. Bangun masjid, rumah anak yatim, sedekah, karena keberkahan yang dia dapatkan. Nah, seperti itu maknanya. Selanjutnya setelah menjelaskan atau memaparkan hadis ini, di paragraf selanjutnya penulis menukil perkataan Ibnu Abi Al-Ja'ad rahimahullah. Ini tadi sudah kita singgung di awal pertemuan kita ya. Dia berkata, sungguhnya sedekah itu menghindarkan diri dari 70 pintu keburukan. Dan juga di antara dampak dari sedekah adalah memelihara hamba dari kematian buruk. Jadi musibah-musibah kita bisa terhindar darinya. Gangguan-gangguan orang dengan sedekah, juga orang tidak akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau buruk kematiannya. Beranjak daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas shadaqata la tudfi'u ghadabur rabb wa tadfa'u an mitatisu." Atau mitatisu. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Rabb dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Kematian yang buruk. Jadi dari hadis ini kita ambil dua pelajaran. Yang pertama, adanya anjuran untuk selalu bersedekah karena dia bisa meredam hukuman Allah tidak menimpa kita. Dan yang kedua, di sini jelas sedekah akan menolak kematian buruk. Kematian buruk maksudnya su'ul khatimah. Ya, sedekah menyelamatkan itu. Dinukil selanjutnya oleh penulis Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah berkata, dan hakikat dari kematian yang buruk itu adalah kematian dalam kondisi kemaksiatan. Maksudnya orang kalau rutin sedekah, dia tidak akan mati dalam keadaan buat dosa. Ya, dihindarkan oleh Allah SWT karena sedekahnya. Dan Al-Mubarakfuri, ini nama seseorang ya, Al-Mubarakfuri nama orang, berkata, Al-Iraqi, ini juga nama orang, dia tukil perkataan ulama lain bernama Al-Iraqi, berkata, secara zahir yang nampak, maksud kematian buruk itu adalah kematian yang mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya, seperti berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan saat menghadapi maut. Ya, jadi kadang-kadang kita kalau mau bilang la ilaha illallah, syaitan alihkan, ya, sibukkan dengan yang lain. Dan terbunuh saat lari dari perang di jalan Allah. Jadi ini makna kedua yang disampaikan dari kematian buruk ya. Kalau Ibnu Arabi tadi mengatakan adalah meninggal dalam keadaan maksiat. Jadi orang suka sedekah tidak akan meninggal dalam maksiat. Kalau Al-Mubarakfuri menukil perkataan Al-Iraqi, yang dimaksud dengan orang kalau rutin sedekah selamat dari mati buruk adalah mati yang Nabi Muhammad SAW berlindung darinya. Ya, Nabi sering berlindung agar selamat dari tubuhnya hancur, ya, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan pada saat akan meninggal dunia, ya, dan terbunuh di medan perang tapi karena lari, bukan karena menghadapi musuh. Karena kita kan dalam Islam Bapak Ibu sekalian tidak boleh lari dari kancah peperangan ya. Itu termasuk dosa besar. Kalau kita sudah berhadapan sama musuh, maka di saat itu kita wajib untuk menghadapi mereka. Tidak boleh kita lari dari musuh, tetap harus kita menghadapi musuh tersebut. Kecuali kalau kita mundur dari medan perang untuk
menyelamatkan mengatur strategi perang, bukan menyelamatkan diri. Ya, pernah dengar ini ya? Salah satu induk dosa besar lari dari medan perang, nggak boleh. Kalau kita sudah berhadapan sama musuh, tugas kita melawan dalam Islam, tidak boleh lari. Kita menang atau kita mati syahid. Begitu prinsipnya, tidak ada pengecut dalam Islam. Nah, kalau ada orang lari dari medan perang, ini berarti dia dosa besar. Nabi SAW berlindung jangan sampai meninggal dalam kondisi lari dari medan perang. Ya, ini tidak boleh. Kata penulis, maka perhatikanlah wahai saudaraku tentang keutamaan sedekah dan dampaknya pada kematian yang baik, pemeliharaan hamba dari bencana dan akibat yang buruk. Jadi kita sudah dapat naungan Allah hari kiamat, kita juga di sini mendapatkan ya pemeliharaan dari mati yang buruk. Kita akan masuk ke poin ke-6 dan kita tutup dengan ini. Setelah ini ada tanya jawab insyaallah. Sedekah adalah tanda dan bukti nyata dari iman yang benar. Artinya, kalau kita mau tahu tolok ukur iman orang ini bagus atau tidak, dia suka sedekah enggak? Kalau sholat orang bisa semua mengerjakan. Kadang-kadang mungkin dia kerjakan karena riya, enggak enak sama orang. Tapi kalau sedekah ini memang kalau dia keluarkan, apalagi kalau tidak ada orang, itu betul-betul butuh dorongan dari iman dari hatinya untuk dia memberi. Apalagi kalau dia memberi yang terbaik ya, dia lagi mau makan, lagi lapar, dibagi dua makanannya misalnya. Itu penting sekali. Ya. Bahkan ada satu orang dari Bani Israel, kata Nabi SAW diceritakan dalam hadis yang sahih, dia ahli ibadah, dia beribadah selama 60 tahun. Nah, satu waktu di tempat ibadahnya itu dimasuki oleh seorang perempuan nakal, pelacur. Kemudian menggoda dia, terjadilah perzinahan selama 6 hari. Zina 6 hari ini mengalahkan timbangan amalnya, timbangan amal 60 tahun ibadah, karena beratnya dosa zina itu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, dia pun dipermalukan oleh Allah, dibongkar di tengah-tengah masyarakatnya, lalu diusir. Pada saat dia lagi pergi, menyelamatkan diri dari serangan masyarakatnya, dia sambil bertobat kepada Allah sampai dia tiba di satu negeri. Di negeri itu kebetulan dia duduk bersama dengan dua orang yang semua itu orang-orang miskin yang sudah 3 hari nggak makan. Kemudian ada orang lewat, diberikanlah kepada ahli ibadah yang sudah taubat ini 1 potong roti. Hanya cukup untuk 1 orang saja. Tapi karena dia lihat di kiri kanannya ada orang yang susah, sudah 3 hari nggak makan seperti dia dan lagi lapar, maka muncul keinginan dari hatinya untuk bersedekah. Dibagi 2 roti itu, dikasih yang sebelah kanan setengah, sebelah kiri setengah, dia sendiri nggak makan. Maka dia pun meninggal dunia. Pada saat dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala menimbang ibadah dia 60 tahun dengan zina 6 hari. Zina 6 hari lebih berat. Namun ditambahkan di timbangan amalnya sedekah roti yang dia keluarkan dibagi 2 tadi pada saat dia lapar, dengan taubatnya maka terlemparlah 6 hari perbuatan zina tersebut dan menjadi berat amal solehnya. Jadi itu penting sekali untuk difahami. Jadi orang kalau mau sedekah, apalagi rutin, apalagi mengeluarkan tanpa perhitungan lagi di jalan Allah, itu luar biasa, tanda bukti keimanan dia. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh penulis, manifestasi yang ke-6 dari sedekah. Sedekah adalah tanda dan bukti dari iman yang benar. Yang demikian itu adalah pembenaran dari sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, was salatu nur, was sadaqatu burhan, was sabru diya, wal qur'anu hujjatun laka au alik, kullun nasi yagdu fabayi'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Bersuci itu sebagian dari iman. Maksudnya selalunya orang dalam kondisi suci. Ya maaf, orang kalau buang air besar, buang air kecil, dia cebok. Lebih sempurna lagi, setiap batal uduk, selalu uduk dulu lagi. Tidak tunggu waktu sholat. Begitu betul-betul bagian daripada keimanan orang tersebut. Kemudian seringnya bersyukur, alhamdulillah, akan memenuhi timbangan atau memberatkan timbangan di hari kiamat. Maka tadi di pembukaan kita saya bilang Bapak Ibu selalu ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, karena ini kalimat mudah, ini kalimat syukur, ini akan memberatkan nanti timbangan amal hari kiamat. Selain memang
Dengan kita mengucapkan alhamdulillah dianggap kita sudah bersyukur kepada Allah yang otomatis akan mendatangkan nikmat yang sama atau lebih. Yang ketiga, dianjurkan mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah karena keduanya pahalanya akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Sering ucapkan subhanallah walhamdulillah. Ya, dalam habis sholat kita disuruh baca 33, mau tidur baca 33. Kalau ada kesempatan selalu baca sampai 100 kali, selalu berzikir kepada Allah. Itu akan memenuhi pahalanya antara langit dan bumi. Kemudian yang keempat, sholat itu adalah cahaya. Sebagian ulama ada yang mengatakan cahaya di dunia dan cahaya di akhirat. Setiap kali orang sholat maka akan terlihat cahaya di wajahnya, bukan tentu keluar seperti lampu ya. Tetapi orang itu walaupun kulitnya gelap, tapi kalau orang sholat itu kita merasa nyaman dengan melihat wajah dia. Kemudian yang keenam, sedekah itu bukti nyata terhadap keimanan. Ini jadi saksi bahasan kita. Kata Nabi SAW, sedekah kalau ada orang yang mau keluarkan rutin, apalagi sudah sampai pada level di mana dia tidak perhitungan lagi. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak pernah ada orang yang minta kepada beliau kecuali pasti dikasih. Maka ini sudah level tertingginya. Itu akan menjadi bukti nyata terhadap keimanannya. Yang ketujuh, sabar itu pelita hidup. Sabar atas ujian yang datang pelita hidup. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kalau ada masalah diterima sebagai bentuk ujian, kemudian tinggal ikhtiar mencari jalan keluar. Dan ingat, semua orang akan melalui masa-masa gangguan dari orang lain. Tidak ada orang yang tidak pernah digunjing, tidak difitnah, tidak diganggu, enggak ada. Semua orang pasti lalui. Di situ butuh kesabaran. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang sengaja mencari-cari permasalahan denganmu pada sesuatu yang ada pada dirimu, ada itu memang perbuatan buruk, tapi dia sengaja expose, dia sengaja malah menyalah-nyalahkan, dia bukan menasehatin. Apalagi kalau orang sudah taubat, kemudian dia sengaja expose lagi kesalahannya, maka kata Nabi SAW, jangan kau balas dengan sesuatu buruk yang kau tahu dari dirinya, karena sesungguhnya dia akan kena akibat daripada perbuatannya. Kalau kita digibah, gunjing kita balas juga, dia dosa kita dosa, dia dihukum kita dihukum. Dia fitnah kita balas fitnah, dia dihukum kita dihukum. Jadi jangan balas itu. Itu yang dimaksud di sini dengan sabar itu adalah pelita hidup. Selanjutnya, ya, ini yang keberapa? Yang ke-9 tadi ya. Yang bersuci yang pertama, mengucapkan alhamdulillah yang kedua, subhanallah alhamdulillah yang ketiga, kemudian sholat itu yang keempat, yang kelima adalah sedekah, yang keenam adalah sabar, yang ketujuh adalah sedangkan Al-Quran adalah hujjah untuk memberimu pahala apabila kamu mengamalkannya, dan hujjah atau argumentasi untuk menghukummu apabila kamu tidak mengamalkannya. Ini yang ketujuh. Jadi Al-Quran Allah turunkan untuk dibaca, difahami, diamalkan. Kalau Bapak Ibu tidak peduli dengan Al-Quran, maka justru nanti Allah akan minta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Lalu kata Nabi SAW, setiap manusia berusaha dan menjual dirinya, maka ada di antara mereka yang membebaskan dirinya nanti hari kiamat dari hukuman dengan kebaikan, dan ada yang menghancurkannya dengan dosa dan kemaksiatan. Maksudnya setiap manusia ini sebenarnya selama hidup di dunia ini dia sedang menjual barang tubuhnya. Tergantung dia jual tubuhnya ini untuk ibadah, sholat, puasa, majelis ilmu begini sampai dia mati nanti dia selamatkan di akhirat, atau dia jual dirinya dalam berbuat dosa, tidak taubat, maka dia akan bawa dirinya ke dalam api neraka nanti di hari kiamat. An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama yang masyhur, berkata dengan maksud menanggapi arti dari burhan atau bukti nyata dari potongan sabda Nabi SAW, was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti nyata. Kata beliau bahwa sedekah itu hujjah dan dalil atas keimanan pelakunya, karena seorang munafik tidak melakukannya karena ia tidak meyakininya. Orang munafik yang mau sedekah karena dia tidak yakin ada balasannya. Lalu barang siapa yang bersedekah maka dapat diambil sebagai bukti kebenaran imannya. Dan Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti yang nyata. Ini menunjukkan bahwa sedekah adalah satu perkara akidah yang penting yang merupakan keyakinan seorang muslim,
dan bukan hanya sebatas jumlah harta yang diberikan oleh pelaku sedekah tersebut sebagai suatu tindakan baik kepada penerima sedekah dan memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Jadi bukan hanya sekedar kasihan, prihatin, bukan. Orang itu kesian tidak kesian, orang itu butuh tidak butuh. Bagi orang yang sudah ada iman dalam hatinya dan faham tentang konsep sedekah dalam Islam, kalau kita yang butuh dengan pahalanya, maka kita akan selalu meningkatkan kualitas dan juga kuantitasnya, maka kita akan merasakan kenikmatan dalam beribadah itu. Sampai ada satu jemaah saya, Bapak Ibu sekalian, dia buat pengakuan, dia mengatakan setelah saya dengarkan bab sedekah dari Ustadz, dia bilang, saya coba praktekkan dalam hidup sampai pada tingkat di depan mata saya lihat sendiri bagaimana balasan itu datang. Kadang-kadang saya tinggal duduk di rumah, rezeki saya tidak pernah berhenti. Ya. Dan juga saya sampai ketagihan dengan sedekah itu. Rasanya kalau tidak keluarkan sedekah lagi saya sudah tidak enak. Dan saya tahu juga ada di antara jemaah kita yang Masya Allah, Allah limpahkan rezeki sudah tidak masuk di akal gitu. Dengan umur dia yang masih muda. Itu karena sedekahnya. Datang ke Jakarta dengan tidak ada punya apa-apa sedikit pun, sampai akhirnya karena dia mulai dengan usaha kecil-kecilan dan dia bersedekah, Allah bukain pintu rezeki yang luar biasa. Akhirnya saya tahu sendiri, dia menjadikan program penting di perusahaannya, sebagaimana investasi, siapin produk untuk supaya dapat keuntungan dunia, dia juga masukkan program wajib sedekah. Wajib sedekah dari perusahaan dia, makin banyak peluangnya dia makin senang. Maka makin melimpah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allahu a'lam.